Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan terus dikuatkan dalam jalan-jalan hidup kita untuk tetap terus memegang janji Tuhan, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, dan untuk tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kita jalani, untuk kita lewati. Tetapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya setiap kali kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan, dan selalu ada damai sejahtera buat setiap kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari ini oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, maka kami boleh kembali mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang mengubahkan karakter kami, firman-Mu yang membersihkan hidup kami, firman-Mu yang menerangi setiap jalan langkah hidup kami dan menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya kami berdoa, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun mengurapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran kami ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam Mazmur pasal yang ke-78, dan hari ini saya mau bacakan buat setiap kita di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam Mazmur pasal 78 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Lihat saudara ya, Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Tapi apa yang terjadi? Berbalik pada hari pertempuran. Kalah pada hari pertempuran, lari daripada medan pertempuran. Padahal pemanah-pemanah ini bersenjata lengkap. Why? Kenapa? Ayat 10 katakan, karena mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Ayat 11, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Lihat saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehebat-hebatnya manusia, setangguh-tangguhnya, sekuat-kuatnya manusia, kalau hidup berdasarkan apa yang dia lihat, tidak memegang perjanjian oleh Allah, tidak menghidup menurut peraturannya, tidak hidup menurut Tauratnya, maka akan kalah dalam setiap pertempuran, akan gugur dalam setiap pertandingan, akan lemah menghadapi setiap tantangan hidup. Kenapa? Karena hidupnya hanya berdasarkan apa yang dia lihat. Hanya apa yang dia lihat. Padahal jelas firman Tuhan katakan, hidup kita ini bukan hidup karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Alkitab katakan, Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Dasarnya jelas. Orang-orang yang hidupnya tidak berpegang pada perjanjian Allah akan lemah ketika diperhadapkan dengan badai hidup, saudara. Iya kan? Orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan aja hampir-hampir lemah, hampir-hampir gak kuat. Apalagi orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan pertemanannya. Oh, saya kenal sama si A, saya kenal si B, dia kan petinggi-petinggi di sini, petinggi-petinggi di situ. Saudaraku, kita hidup kalau tidak berpegang kepada perjanjian Allah, kita akan gampang goyah. Dan firman Allah mengingatkan kepada setiap kita, Yesus jelas mengingatkan kepada setiap kita, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia akan disamakan seperti orang yang sedang mendirikan rumah di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kokoh. Kenapa? Karena dasarnya kuat, base-nya kuat, bangunannya kuat.
Itu sebabnya saya mengajak setiap anak-anak Tuhan, mari kita hidup jangan berdasarkan apa yang kita lihat. Betul, di hadapan kita ada badai, di hadapan kita ada pergumulan, di hadapan kita ada ancaman-ancaman yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Tapi kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Kita hidup karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita hidup karena kita percaya Allah tidak pernah membiarkan kita. Kita hidup karena kita percaya orang yang naruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita hanya hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita gampang takut. Kita akan gampang khawatir, kita akan gampang down. Saudara, sebagian saudara pasti bilang, pendeta, di hadapan saya ada masalah ini, ada masalah itu. Rumah tangga saya goncang, belum masalah rumah tangga selesai, datang masalah ekonomi lagi, pendeta. Usaha yang saya bangun, usaha yang saya rintis sekarang goncang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup penuh dengan tantangan. Betul, kenapa? Karena kita masih manusia, kita masih injak bumi, kita masih tinggal di dunia. Tetapi kita mesti ingat, kita harus berpegang pada firman. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita harus berpegang, fokus kita kepada karya Allah. Fokus kita kepada karya keajaiban Tuhan. Pegang apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu. Alkitab jelas mengingatkan kita gak pernah berjuang sendiri kok. Yesus mengingatkan kita bahwa aku akan selalu menyertai kau sampai kepada kesudahan zaman. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 di rebah sisi kananmu, itu tidak akan melimpahmu, engkau hanya melihatnya. Ada banyak janji-janji firman Tuhan yang kita pegang. Kalau kita mau pegang, itu akan menguatkan kita. Sekalipun hidup kita digoncang, sekalipun hidup kita diperhadapkan dengan berbagai macam badai kehidupan, tapi kalau kita berpegang kepada jangkar kehidupan, yakni firman Allah, kita tidak akan goyah. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11, firman Tuhan bilang begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu. Kenapa kelakuan Salomo? Yakni engkau tidak berpegang, lihat, engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku, kata Tuhan, yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Bayangkan saudara, gak bisa kita memegang yang bisa kita andalkan, kekuatan kita kah, kepintaran kita, gak bisa. Yang perlu kita pegang adalah ketetapan dan perjanjian Tuhan. Kita pegang setiap firman yang kau pegang. Orang Alkitab jelas katakan, orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, orang yang berpegang kepada firman Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan. Kita percaya kok janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun kita diperhadapkan dengan segala macam situasi, kita harus tetap berpegang. Jangan gampang diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Karena orang yang gampang diombang-ambingkan oleh badai kehidupan, sejatinya adalah orang yang tidak berpegang teguh kepada jangkar kehidupan, yakni firman Allah yang memberikan kita penuh dengan pengharapan. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kita setiap umat Tuhan, ayo. Betul di hadapan kita ada badai, betul di hadapan kita ada pergumulan, segala macam tantangan menghampiri hidup saudara dan saya. It's okay. Tapi kita punya firman Allah. Kita punya Allah yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dan itu terbukti. Kita memanggil dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Pegang perjanjian ini. Sejatinya kau akan kuat menghadapi apapun yang kau akan hadapi di dalam hari-hari hidupmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Bani Efraim pemana-pemana bersenjata lengkap mundur berbalik pada hari pertempuran karena tidak berpegang pada perjanjian Tuhan dan tidak mau hidup berdasarkan firman-Mu. Tapi hari ini kami diingatkan, apapun yang kami hadapi, kami mau tetap terus maju karena kami tahu firman-Mu yang kami pegang. Orang-orang yang berpegang kepada firman-Mu, ya Allah, kami percaya akan tetap terus bergerak maju. Sekalipun kami mencucurkan air mata, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Hamba berdoa firman termaterai dalam hidup dan hati kami umat-Mu yang mendengarkan saat ini.
Kami percaya firman yang terdengar pada saat ini akan menjadi rema dan menjadi kekuatan, pengharapan buat kami tetap terus maju menghadapi setiap kenyataan yang kami lihat dalam hidup kami. Berkati setiap mereka yang hari-hari mengalami goncangan hidup. Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan, beri pengharapan. Bahkan mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, disampaikan firman, disembuhkan mereka, dinyatakan dalam hidup masing-masing mereka. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.